Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan. Yang saya bahas kali ini adalah mengenai skala atau menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih skala itu? Nah, skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Faktor skala itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor pembesaran. Itu jika faktor skala K atau K itu banding 1 dengan K lebih dari 1. Kalau faktor pengecilan itu jika faktor skala K atau 1 banding K dengan K lebih dari 0 atau K kurang dari 1. Nah, di sini rumus skala pada peta seperti ini. Nah, ini segitiga ya. Nah, kalau ke bawah, panah ke bawah ini jadi dibagi. Kalau panah ke samping ini jadi itu kali. Nah, misalkan kita mencari skala, oh berarti JP per JS. JP ini jarak pada peta, JS jarak sebenarnya ya. Kalau kita mencari JP berarti SK kali JS. Nah, di sini ada keterangan. Keterangannya ini, SK atau S itu adalah skala. Kemudian JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Nah, jika mencari skala itu JP per JS. Jika mencari jarak pada peta itu skala kali JS atau jarak sebenarnya. Kemudian jika mencari JS itu JP per JS. Maaf, JP per S. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh kasus perbandingan senilai pada skala peta. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1/600.000, tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Nah, penyelesaiannya kita pakai rumus ini karena yang dicari adalah jarak kedua kota sebenarnya. Berarti nanti kita mencari JS. Nah, tadi rumusnya JS apa? O JP per S. Nah, JP-nya berapa sih? Oh, jarak pada peta itu 5 cm. Nah, kita tulis di sini 5 cm. Kemudian skalanya berapa? Oh, skalanya 1/600.000. Nah, 1/600.000 ini dapat kita tulis 1/600.000. Seperti ini ya. Jadi 5 per 1/600.000. Jadi JS-nya sama artinya dengan 5 dikali 600.000. Nah, jadi JS-nya berapa? Oh, 3 juta cm. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk kilometer, jadi jarak kota A dan kota B sebenarnya adalah 3 juta cm atau 30 kilometer. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ya yang contoh soal berikutnya. Jarak antara Surabaya dan Kediri adalah 200 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Nah, kita mencari skalanya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu. Ini jarak antara Surabaya dan Kediri 200 km. Jadi ini JS ya, jarak sebenarnya. 200 km kita ubah menjadi cm. Nah, 1 km berapa cm sih? Oh, 100.000. Jadi nanti kita kali 200 kali 100.000. Berapa? Oh, 20 juta cm. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus skala. Rumus skala itu JP per JS. Jarak pada peta tadi berapa? Oh, 5 cm. Nah, ini kan. Jadi 5 per 20 juta. Jadi skalanya 5 per 20 juta. Ini kita bagi 5 semua. Agar ini berubah menjadi 1 ya. Jadi skalanya 1 per 4 juta. Nah, atau skalanya 1/4 juta. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Pada peta Indonesia yang berskala 1/12 juta, jarak kota Parapat ke Pulau Samosir pada peta adalah 0,13 cm.
Sebuah kapal feri berangkat dari Parapat pukul 8 waktu Indonesia Barat menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri adalah 24 km per jam, pukul berapa kapal feri sampai di Pulau Samosir? Nah, sekarang kita mencari jarak sebenarnya dulu. Nah, jarak sebenarnya itu JP per S. Nah, di sini kan kenapa kita mencari JS? Karena yang diketahui itu skalanya 1:12 juta dan ini apa itu jarak pada peta. Jarak pada petanya 0,13 cm. Tinggal kita masukkan saja. Jadi JS sama dengan 0,13 per 1/12 juta. Jadi JS-nya 0,13 dikali 12 juta sama dengan 1.560.000 cm. Kemudian ini kita ubah menjadi kilometer. Nah, ternyata 1.560.000 diubah ke kilometer itu adalah 15,6 km. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa jarak kota A dan kota B sebenarnya itu adalah 15,6 km. Nah, di sini yang ditanyakan apa sih? Oh, pukul berapa kapal feri sampai di Pulau Samosir? Nah, di sini lama perjalanannya berapa sih? Oh, lama perjalanannya itu jarak per kecepatan. Ya kan? Nah, di sini tadi kita mencari lama perjalanan waktu. Mencari waktu itu jarak per kecepatan ya. S per V. Nah, jaraknya berapa? Oh, 15,6 km. Kecepatannya berapa sih? Oh, ini tadi kecepatannya 24 km per jam. Jadi 15,6 km per 24 km per jam ketemu 0,65 jam. Nah, 0,65 jam ini nanti diubah ke dalam bentuk menit. Nah, 1 jam berapa menit? Oh, 1 jam kan 60 menit. Nah, jadi kalau 0,65 jam sama artinya dengan 0,50 ditambah 0,15. 0,50 ini kan sama dengan setengah kan? Setengah jam. Setengah jam berapa? Oh, setengah jam itu 30 menit. Nah, 0,15. 0,15 itu 9 menit. Kok bisa? Oh, 0,15 dikali 60 menit. Nah, nanti ketemu ini. Jadi totalnya itu 30 menit tambah 9 menit itu 39 menit. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan dia berangkatnya jam 8. Jadi berangkat pukul 8 maka sampai di Pulau Samosir pada pukul 08.39 waktu Indonesia Barat. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut rumus skala pada termometer. Yang tadi kan skala pada peta, sekarang skala pada termometer. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel skala pada termometer seperti ini. Nah, kalian amati. Nah, kemudian seperti ini. Nah, jenis termometer untuk Celcius itu titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius, titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Nah, selisih keduanya ini jadi 100. Kemudian reamur, titik tetap bawahnya 0 derajat reamur. Kemudian titik tetap atasnya itu 80 derajat reamur. Jadi jumlah skalanya selisihnya itu 80. Kemudian kalau Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Kemudian titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Kemudian selisihnya 180. Kalau Kelvin itu titik tetap bawahnya 273 Kelvin. Kalau titik tetap atasnya 373 Kelvin. Selisihnya 100. Nah, kalau kita buat perbandingan seperti ini. Celcius banding Fahrenheit banding reamur dibanding Kelvin. Nah, didapatkan dari ini 100 dikurangi 0, 212 dikurangi 32, 80 dikurangi 0, 373 dikurangi 273. Nah,
didapatkan selisih yang ini tadi. Nah, 100 banding 180 dibanding 80 dibanding 100. Nah, jadi Celsiusnya ini 100, Fahrenheitnya 180, kemudian reamurnya 80, Kelvinnya 100. Nah, dari sini kemudian ini disederhanakan seperti ini. Disederhanakan menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, jika kita mencari Celsius, maka rumusnya 5/9 dikali derajatnya Fahrenheit dikurangi 32. Nah, ini khusus untuk Fahrenheit ya. Kalau kita mencari Celsius, berarti nanti ini dikurangi 32. Kalau kita mencari Fahrenheit, jadi nanti ditambah 32. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutnya. Nah, di sini Kelvin. Kalau kita mencari Kelvin, jadi nanti ditambah 273. Kalau kita mencari Celsius atau reamur, berarti nanti dikurangi dengan 273. Ya. Kemudian lanjutnya. Nah, ini. Nah, kalau kita mencari Celsius, tinggal ini aja. Dari perbandingan ini. Nah, Celsiusnya berapa sih? Oh, 5 perbandingannya ya. Terus kalau reamur berapa? Oh, 4. Jadi 5/4 dikali derajatnya reamur. Nah, seperti itu ya. Nanti seterusnya juga akan seperti itu. Nah, kita lanjut pada contoh soalnya. Suhu badan Nunu adalah 36 derajat reamur. Berapakah suhunya dalam skala Celsius? Nah, langsung saja kita masukkan dalam rumusnya. Untuk mencari Celsius itu 5/4 dikali suhunya Nunu dalam reamur. Nah, 5/4 didapatkan dari ini ya. Kan yang kita cari adalah Celsius. Jadi yang kita cari berada di atas. Seperti ini ya. Jadi 5/4 dikali 36 derajat reamur. Berapa? Oh, 36 ini dibagi 4 berapa sih? Oh, 9. Jadi 5 kali 9 berapa? Oh, 45 derajat Celsius. Nah, jadi suhu badan Nunu dalam skala Celsius itu adalah 45 derajat Celsius. Seperti itu ya. Kita lanjut yang berikutnya. Suhu badan Nunu adalah 45 derajat Celsius. Berapakah suhunya dalam skala Fahrenheit? Nah, seperti ini. Kalau yang kita cari Fahrenheit, jadi nanti ditambah 32. Nah, 9/5 dari mana sih? Oh, dari skala yang ini tadi ya. Nah, yang kita cari kan Fahrenheit. Fahrenheit berapa? Oh, 9/5. Jadi, 9/5 kali suhu dalam Celsiusnya 45 derajat ditambah 32. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. 45 tambah 32 berapa? Oh, 77. Jadi 9/5 kali 77 berapa? Oh, 138,6 derajat Fahrenheit. Jadi, suhu badan Nunu dalam Fahrenheit itu 138,6 derajat Fahrenheit. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Suhu badan Nunu adalah 45 derajat Celcius. Berapakah suhunya dalam skala Kelvin? Nah, kalau kita mencari Kelvin, jadi nanti ditambah 273. Tinggal kita jumlahkan saja. Suhu dalam Celciusnya 45 derajat, kemudian ditambah 273, jadi ketemu 318 Kelvin. Nah, seperti itu saja. Jadi, suhu badan Nunu dalam skala Kelvin itu 318 Kelvin. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, suhu suatu ruangan adalah 415 Kelvin. Berapakah suhunya dalam skala reamur? Nah, kita pakai rumus seperti ini perbandingan. Suhu dalam reamur per suhu Kelvin sama dengan suhu skala reamur per suhu skala Kelvin. Nah, berapa sih perbandingannya? Oh, 4/5. Reamur kan 4. Kelvinnya 5. Jadi 4/5 sama dengan reamur dikurangi 273 per 415. Nah, kan seperti ini. Kemudian ini kita kali silang.
4 dikali 415 sama dengan 5 dikali suhu reamur dikurangi 273. Nah, kemudian ini kita kali ketemu 1660. Kemudian ini kita kali satu-satu. Nah, didapatkan ini ya. Nah, kemudian yang 1365 ini pindah ruas ke kiri. Nah, kemudian dibagi dengan 5. Berapa? Oh, 59 derajat reamur. Nah, sehingga suhu ruangan dalam skala reamur itu adalah 59 derajat reamur. Kita lanjut latihan soal 5.4. Di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah 40 meter dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Nah, kita misalkan dulu di sini. P banding L itu 5:3, sehingga panjangnya itu 5A dan lebarnya 3A. Kita pakai rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya berapa? Oh, 40 meter, sama dengan 2 kali P-nya 5A, L-nya 3A. Ini kita misalkan ya. P-nya 5A, L-nya 3A. Jadi 5A ditambah 3A berapa? Oh, 8A. Jadi 40 sama dengan 2 kali 8A. Kemudian ini kita kali 2 kali 8A berapa? Oh, 16A. Nah, kemudian kita mencari A. A-nya berapa sih? Oh, 40 dibagi 16 berapa? 2,5 meter. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nanti panjang dan lebarnya. Nah, jadi panjang tanah itu 5A. Nah, A-nya berapa tadi? 2,5 meter. Jadi 5 dikali 2,5 meter sama dengan 12,5 meter. Kemudian lebar tanahnya berarti berapa? Oh, 3A. Jadi 3 kali 2,5 meter sama dengan 7,5 meter. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa panjang tanahnya 12,5 meter dan lebar tanahnya 7,5 meter. Jika digambarkan akan seperti ini. Nah, seperti ini panjangnya 12,5 meter, lebarnya 7,5 meter. Kita lanjut latihan soal berikutnya. Di sini jumlah suhu badan Robert dan Dodi 133,2 derajat Fahrenheit. Saat itu Robert dalam keadaan flu sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu badan Dodi? Nah, di sini tadi yang diketahui jumlahnya 133,2 derajat Fahrenheit dan suhu badan Robertnya itu sendiri 39 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan suhu badan Dodi dalam Celcius. Nah, yang kemudian caranya gimana? Nah, kita ubah dulu suhu badan Robert dan Dodi itu ke dalam bentuk Celcius. Nah, kita pakai rumus ini untuk mencari Celcius. Jadi 5/9 dikali suhu Fahrenheit dikurangi 32. Nah, berapa sih dalam Fahrenheit tadi? Oh, 133,2. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Jadi 5/9 dikali 101,2. Nanti ketemu 56,22 derajat Celcius. Nah, jadi jumlah suhu badan Robert dan Dodi dalam Celcius itu 56,22. Nah, kemudian cara mencari suhu badan Dodi tinggal kita kurangkan saja. Jumlah dalam Celcius dikurangi dengan suhu badan Robert. Berapa? Oh, 56,22 derajat Celcius dikurangi 39 derajat Celcius. Berapa sih? 17,22 derajat Celcius. Kita lanjut soal berikutnya. Tentukan tinggi pohon pada gambar di bawah ini. Nah, di sini seperti rumus kesebangunan ya. Nah, kita ubah dalam meter. 240 cm diubah menjadi 2,4 meter. 150 cm diubah menjadi 1,5 meter. Nah, caranya seperti ini. Tinggi pohon per bayangan pohon sama dengan tinggi tongkat per bayangan tongkat. Nah, pohonnya ini, tongkatnya ini.
Jadi T per 2,4 ditambah 12 sama dengan 1,5 per 2,4. Kemudian ini kita kali silang. Jadi 2,4 kali T dikalikan dengan 1,5 kali 14,4. Nah, maaf sebelumnya ini kita jumlahkan dulu. Jadi 14,4. Nah, jadi didapatkan 2,4T sama dengan 21,6 didapatkan dari 1,5 kali 14,4. Jadi T-nya berapa? 21,6 dibagi 2,4. Oh, 9 meter. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa tinggi pohon itu adalah 9 meter. Nah, seperti ini adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.